everyone, how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson Science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about respirasi tumbuhan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Kita sebagai makhluk hidup, kita dapat bernafas. Dalam kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernafasan. Jadi ternyata pada tumbuhan juga melakukan respirasi atau tumbuhan juga ternyata bernafas ya. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa proses bernafas pada tumbuhan itu meliputi 2 tahap. Jadi ada 2 tahap ya. Yang pertama, pertukaran gas dan yang kedua yaitu respirasi sel. Pertukaran gas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernafasan tumbuhan. Nah, untuk respirasi sel adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan membebaskan energi. Di mana proses respirasi ini terjadi di dalam mitokondria dan energi yang didapatkan dari proses respirasi ini digunakan untuk aktivitas metabolisme tubuh tumbuhan. Dan juga senyawa kompleksnya itu bisa berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu alat respirasi tumbuhan. Alat respirasi atau alat pernafasan pada tumbuhan diantaranya yang pertama stomata, yang kedua lentisel, dan yang ketiga yaitu rambut akar. Namun pada tumbuhan tertentu pernafasan itu berlangsung melalui alat khusus. Oke, sekarang kita akan bahas bagian A tentang stomata. Nah, stomata atau mulut daun merupakan celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga dan terletak di permukaan daun atau terletak pada epidermis daun. Dimana ya bahwa epidermis merupakan lapisan luar. Berarti kalau epidermis daun merupakan lapisan luar dari daun tersebut. Nah, stomata ini dia berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Sedangkan untuk sel penjaga yang ada pada stomata ini berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupnya stomata. Jadi stomata ini ternyata dia dapat membuka dan dapat menutup. Nah, di sini mekanismenya membuka dan menutupnya stomata ternyata itu dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium pada sel penjaga. Pada siang hari, mekanisme dari stomata kalian bisa perhatikan di sini, di mana ketika sel penjaga memiliki banyak ion kalium, artinya ion kaliumnya itu tinggi, maka cairan selnya itu akan menjadi lebih pekat ya dibandingkan dengan sel-sel epidermis yang ada di sekitarnya. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel penjaga secara osmosis, sehingga sel penjaga ini dia akan mengembang dan membengkak. Dan disitulah stomata ini akan terbuka. Nah, kalau pada malam hari mekanismenya di sini ketika ion kalium ini dia keluar dari sel penjaga, maka di sini sel epidermis di sekitar stomata ini akan menjadi lebih pekat. Akibatnya air dari sel penjaga ini dia akan berpindah secara osmosis ke sel-sel epidermis. Sehingga sel penjaga ini dia akan mengerut dan disitulah stomata akan tertutup. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa perhatikan. Jadi pada siang hari stomatanya terbuka. Nah, kalau pada malam hari stomatanya tertutup seperti pada gambar ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B yaitu lentisel. Nah, pada tumbuhan dikotil terdapat kambium gabus yang menghasilkan parenkim gabus dan lapisan gabus.
Nah, lapisan gabus ini dia akan menggantikan epidermis atau menggantikan lapisan luar. Nah, lapisan gabus ini dia terdiri atas sel-sel mati yang berfungsi untuk membantu melindungi batang. Nah, di sini kambium gabus, parenkim gabus, lapisan gabus, ternyata mereka semua itu akan mengelupas. Nah, akibatnya di sini karena mereka semua di sini mengelupas, maka timbullah lubang-lubang di batang. Seperti pada gambar di sini kalian bisa lihat ya, pada batang terdapat lubang-lubang kecil. Nah, itu yang disebut dengan lentisel. Di mana ternyata lentisel ini memungkinkan sel-sel penyusun dari batang tersebut melakukan pertukaran gas secara langsung dengan udara luar. Next di sini yang akan kita bahas yaitu bagian C, rambut akar. Nah, ternyata sel-sel rambut akar selain berfungsi untuk mengisap atau mengambil air dan garam mineral dari tanah, ternyata sel rambut akar ini berfungsi juga sebagai alat pernafasan, yaitu berfungsi untuk mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Next, bagian D yang akan kita bahas yaitu alat pernapasan khusus. Nah, pada tumbuhan tertentu ternyata pernapasan ini berlangsung melalui alat khusus. Contohnya kita bisa lihat pada akar napas pada tumbuhan bakau dan akar gantung pada pohon beringin. Dan untuk gambarnya kalian bisa lihat di sini. Nah, itu merupakan gambar dari akar napas pada tumbuhan bakau dan akar gantung pada pohon beringin. Next, yang kedua yang akan kita bahas yaitu pertukaran gas. Nah, pertukaran gas secara keseluruhan itu berlangsung secara difusi, di mana difusi merupakan perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Jadi, transport oksigen dan karbon dioksida antara ruang antar sel dengan lingkungan luar itu juga berlangsung secara difusi. Yang ketiga di sini proses respirasi. Nah, respirasi merupakan proses penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen, di mana energi yang diperoleh dari proses respirasi ini akan digunakan untuk aktivitas metabolisme tubuh tumbuhan. Oke, di sini kita akan bahas bagaimana proses respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan itu berlangsung secara difusi. Terus yang ketiga, oksigen atau O2 masuk dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma dan membran sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Terus yang kelima, jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi ini terjadi. Nah, di sini secara keseluruhan untuk proses respirasi kalian bisa lihat di sini di mana senyawa organik ditambah dengan oksigen itu akan menjadi atau akan menghasilkan karbon dioksida ditambah dengan air ditambahkan dengan energi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ternyata kalau pada siang hari CO2-nya atau karbon dioksidanya itu masuk, O2-nya keluar. Kalau pada malam hari O2-nya ini masuk, CO2-nya keluar.